Angkatan Darat Amerika baru-baru ini memberikan kontrak untuk program Future Long Range Assault Aircraft atau FLRAA kepada Bell Textron. Ini sekaligus akan menjadi pembelian helikopter terbesar oleh Angkatan Darat Amerika dalam kurun waktu 40 tahun. Namun, hal ini membuat kontraktor lain dalam kontes FLRAA mengajukan protes keras. Perusahaan Sikorsky milik Lockheed memberikan protes yang diajukan kepada kantor akuntabilitas pemerintah pada tanggal 28 Desember tahun 2022 kemarin untuk meninjau hasil keputusan tersebut. Atas protes yang dilayangkan oleh Lockheed, Bell masih belum mengomentari, tapi mengharuskannya untuk menghentikan pekerjaan pada pesawat tail rotornya. Badan pengawas pemerintah pun menggarisbawahi bahwa keputusan harus diambil paling lambat pada tanggal 7 April tahun 2023. Dalam kontes FLRAA yang dimaksudkan untuk menggantikan helikopter Black Hawk, dua kontestan yang bersaing adalah Bell V280 Valor dan Sikorsky Boeing Defiant X. Namun pada akhirnya Bell V280 muncul sebagai pemenang pada awal bulan Desember tahun 2022. Kontrak awal senilai 232 juta US dollar lalu diberikan kepada Bell untuk menyempurnakan desain digital akhir agar sesuai dengan persyaratan yang diminta Angkatan Darat Amerika. Jika program FLRAA nantinya beralih ke produksi penuh, nilai kontrak yang diberikan bisa mencapai 70 miliar US dollar selama masa pakainya. Jumlah dana sebesar itulah yang membuat Lockheed tidak dapat menerima keputusan itu. Ketika kontrak diberikan kepada Bell pada awal bulan Desember, Angkatan Darat Amerika sebenarnya telah mengantisipasi dan memperhitungkan adanya potensi protes karena kontes itu dianggap unik. Sejak awal, program FLRAA adalah kompetisi antara dua desain dan badan pesawat yang sangat berbeda yang bersaing untuk mengisi ceruk yang sama. Bell mengembangkan konsep tail rotor yang merupakan kemajuan dari V-22 Osprey dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus Angkatan Darat Amerika. Sebaliknya, Sikorsky menggunakan kombinasi teknologi yang terbukti namun relatif baru. Bell V280 telah mencapai beberapa tonggak penting selama proses pengembangannya yang panjang. Ia pertama kali mengudara pada tahun 2017 dan memberikan kinerja penerbangan yang lebih tinggi dan umur pakai yang lebih panjang dengan menggabungkan kekuatan dan jangkauan yang lebih besar daripada helikopter konvensional. Menurut Bell, heli ini dibuat untuk merenovasi jangkauan dan efektivitas setiap operasi sambil memberikan kelincahan yang tak tertandingi dan kesederhanaan pemeliharaan di lapangan. Sementara itu, munculnya Defiant X sebagai penantangnya ditunda hingga Maret tahun 2019. Ini sebagian karena masalah desain, termasuk masalah dengan teknologi rotor koaksial. Dan segera setelah itu, lebih dari 60 jam uji terbang, ratusan jam uji coba darat, dan uji terbang lebih lanjut, semuanya telah terakumulasi. Heli itu pun terbukti terus mengungguli helikopter konvensional yang dapat terbang dengan kecepatan lebih dari 245 knot. Ini karena adanya baling-baling pendorong dan rotor koaksial yang memungkinkannya mencapai kecepatan tersebut. Tapi, meski Defiant X diklaim dapat memberikan kecepatan tinggi, kemampuan bertahan, kemampuan manuver, penanganan yang unggul di lingkungan apapun, dan biaya siklus hidup yang lebih rendah, namun ia tetap kalah dengan Bell V280. Desain Bell memang sangat keren dan futuristik, di mana baling-baling besar di ujung sayap dapat berputar untuk tujuan yang berbeda. Ketika baling-baling dalam posisi vertikal, ia dapat terbang melayang seperti helikopter. Sementara jika baling-baling berada dalam posisi horizontal, maka akan memaksa dorongan udara ke belakang untuk mendorong helikopter ke depan seperti pesawat terbang. Tapi meski ia bisa berperan sebagai pesawat konvensional, perawatannya harus bagaimana layaknya helikopter. Sebelumnya, Bell mengatakan bahwa proses produksi V280 telah ditingkatkan dengan pengurangan biaya sebesar 40% dan pengurangan lead time sebesar 80%. Juga diberitahukan jika perusahaan telah menguji perangkat lunak yang memungkinkan V280 terbang secara mandiri tanpa pilot manusia sebagai cadangan keselamatan jika terjadi gangguan dengan pilotnya. Sikorsky dan Boeing sendiri sebenarnya telah bereksperimen dengan perangkat lunak semacam itu, tetapi tidak di heli Defiant yang sebenarnya, setidaknya hingga bulan Februari tahun 2022. Nah, protes yang diajukan oleh Sikorsky pada dasarnya adalah untuk meminta menghidupkan kembali kontes tersebut, karena tidak adanya pekerjaan yang dapat dilakukan kecuali sudah ada keputusan.
Tetapi sekalipun Sikorsky tetap kalah, sebenarnya mereka masih memiliki peluang untuk memenangkan program Future Attack Reconnaissance Aircraft atau FARA. Untuk program FARA, Sikorsky mempromosikan Raider X berdasarkan S-97 Raider yang memiliki konfigurasi serupa dengan Defiant, sementara Bell mempromosikan 360 Invictus.